Nah, jadi mana Kak solusi dari konten yang jadikan jaminan utang ini? Kan menurut ini Kakak? kan pihak bank sama lembaga keuangan non bank itu kan masih bingung kan, ini kan masih sesuatu yang baru, sesuatu yang mereka tuh belum familiar. Jadi ditunggu aja petunjuk teknis dari pelaksanaan peraturan pemerintah ini supaya pihak bank sama lembaga non bank itu sendiri tuh dapat dapat menghitung nilai dari atau valuasi dari produk HK itu supaya mempermudah mereka juga gitu loh. Karena kan bank tuh perlu kepastian hukum juga gitu loh, nggak bisa mereka sembarangan ngasih utang tapi sementara jaminannya aja tuh nggak jelas. Nah, jadi apa Kak syarat-syarat yang harus dipenuhi agar konten tersebut itu tuh bisa dijadikan Jaminan utang di bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pengacara channel Pecah. Kata aku nggak seru ya? Iya. Emang manusia tuh gak ada. Wadik deh. Bogor. Jadi kita hari ini bakal ngebahas konten YouTube yang bisa dijadikan jaminan uang di bank. Gimana Seru tuh juga. Nak? Nah, jadi kita jelasin dulu Kak ya. Oke. Sebelumnya pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif, di mana disebutkan bahwa kekayaan intelektual yang memenuhi syarat tertentu dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga bank maupun lembaga keuangan dan bank. Di mana dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif dijelaskan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, di mana pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan KI itu sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank maupun non-bank agar dapat memberikan kepada pelaku ekonomi kreatif. Nah, konten YouTube yang memenuhi syarat tertentu dalam konten digital yang dapat dijadikan jaminan utang pada lembaga bank atau lembaga keuangan non-bank. Nah, jadi apa Kak syarat-syarat yang harus dipenuhi agar konten tersebut itu tuh bisa dijadikan Jaminan utang di bank. Oke. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif itu, kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kekayaan intelektual yang sudah dikelola secara mandiri dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Nah, terus gimana sih penilaian lembaga bank maupun lembaga non-bank terhadap kekayaan intelektual yang akan dijadikan objek jaminan utang di bank atau lembaga non-keuangan di bank itu? Nah, jadi apabila pemilik karya mendaftarkan pengajuan utang ke bank ataupun non-bank dengan jaminan berupa kekayaan intelektual, maka bank akan melakukan penilaian sebelum akhirnya memutuskan apabila akan memberikan pinjaman atau tidak, dan juga menentukan berapa besar pinjaman yang bisa mereka berikan pada pemohon yang bersangkutan. Jadi tidak seluruh konten YouTube itu bisa dijadikan jaminan utang. Diseleksi dulu ya, bisa yang mana yang bisa, yang mana yang enggak. Ya, terus berdasarkan penilaian oleh pihak bank maupun pihak non-bank, lembaga keuangan akan menentukan nilai kekayaan intelektual tersebut. Semakin tinggi potensi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman pun akan semakin besar. Nah, jadi semakin semakin tinggi nilainya, berarti semakin besar juga yang bisa dipinjam gitu. Oke. Nah, dalam konteks video YouTube sendiri, semakin tinggi jumlah penontonnya akan semakin tinggi pula nilai karya tersebut di mana memberi pinjam. Jadi tidak jadi viewers itu juga mempengaruhi kan? Angka itu mempengaruhi berarti. Oke. Terus juga mana sih Kak, bagaimana implementasi dari kebijakan ini tuh? Sebenarnya kebijakan yang menjadikan objek kekayaan intelektual sebagai jaminan utang di bank atau lembaga keuangan non-bank itu tuh masih dikaji oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya guys, terkait masalah valuasi, ketersediaan secondary market, terus appraisal untuk likuidasi hak kekayaan intelektual sendiri, dan infrastruktur hukum eksekusi HKI, di mana hal-hal tersebut itu harus diperkuat
dan bank harus mengetahui berapa nilai dari jaminan kredit tersebut. Dimana itu tuh ada satu tantangan gitu loh, satu tantangannya implementasi dari kebijakan itu ialah perhitungan atau valuasi dari produk dengan HKI tersebut. Nah, kan kalau misal objek jaminan yang kayak berwujud misalnya kayak properti atau kendaraan tuh lebih mudah mengukurnya. Sementara kalau misal HKI ini kan kayak nggak berwujud, itu gimana cara menentukannya gitu loh. Itu lebih sulit untuk diukur dibandingkan properti atau kendaraan yang biasa kita temui sehari-hari kan. Karena kan udah pasti cak viewers itu. Iya. YouTube juga kan kadang bagus, kadang dikit penontonnya, tergantung konten yang Terus perlindungan hukum atas HKI di Indonesia itu juga belum optimal kan karena masalah pembajakan dan lain-lain. Kalau misalnya satu konten original itu terus ada bajakannya, nah bisa jadi yang itu tuh nilainya akan turun terus kalau misalnya ada pembajakan itu tadi. Nah tadi kan sudah ada yang peraturan pemerintah itu, terus apa tantangannya, terus gimana solusinya gitu loh. Karena ini kan implementasinya kan belum terlalu jalan kan karena masih ada tantangan itu tadi. Gimana solusinya dari implementasi kebijakan ini? Jadi solusinya itu diperlukan adanya petunjuk teknis bagi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 itu sendiri, dimana untuk mempermudahkan lembaga bank atau lembaga non-bank untuk menghitung nilai dari produk KKI tersebut. Nah, jadi mana Kak solusi dari konten yang jadikan jaminan utang ini? Kan ini kan pihak bank sama lembaga keuangan non-bank itu kan masih bingung kan, ini kan masih sesuatu yang baru, sesuatu yang mereka tuh belum familiar. Jadi ditunggu aja petunjuk teknis dari pelaksanaan peraturan pemerintah ini supaya pihak bank sama lembaga non-bank itu sendiri tuh dapat menghitung nilai dari atau valuasi dari produk HKI itu supaya mempermudah mereka juga gitu loh. Karena kan bank tuh perlu kepastian hukum juga gitu loh, nggak bisa mereka sembarangan ngasih utang tapi sementara jaminannya aja tuh nggak jelas. Jadi tunggu aja petunjuk teknisnya itu dari pelaksanaannya. Jadi seperti biasa kalau masih ada yang ditanyakan silahkan kalian komen di bawah atau bisa langsung DM ke Instagram Pengacara Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan jangan lonceng. Lupa follow TikTok Pengacara Channel dan Instagram Pengacara Channel. Sekian pemaparan dari kami. Indonesia Negara Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.